Halo semua, bersama saya Santi, welcome back to Smart Mama Vlog. Hayo, siapa di antara kalian yang suka makan gyoza? Nah, kali ini saya mau sharing resep gyoza yang enak, gurih dan lembut. Kuotie atau jiaozi atau pot stickers adalah salah satu jenis dumpling yang berisi daging cincang dan sayuran yang dicincang dan dibungkus lembaran tepung terigu. Saking terkenal dan digemari, kuotie akhirnya terkenal ke seluruh pelosok Asia dan diadopsi oleh sejumlah negara. Di Jepang, makanan serupa disebut gyoza, sementara di Korea disebut mandu. Bagaimana caranya membuat gyoza atau kuotie atau pot stickers? Let's check it out. Bahan-bahan untuk membuat dumpling gyoza atau kuotie: 220 gram dada ayam tanpa kulit dan udang 150 gram. Ini udangnya saya timbang dengan kulitnya ya. Untuk ayam kita bisa juga menggunakan paha ayam, karena paha ayam lebih banyak lemaknya. Lemak akan membuat gyoza menjadi lebih juicy dan empuk. Ini ayamnya sudah saya potong agar mudah untuk dihaluskan. Kalau menggunakan ayam yang sudah digiling, kita tidak usah blender lagi, langsung campur saja dengan bahan yang lainnya. Udangnya tidak ikut saya haluskan karena saya mau nanti ada rasa keras-keras udang waktu gyozanya digigit. Jadi kita akan mempertahankan rasa dan aroma gurihnya udang. Parut 2 siung bawang putih dan sedikit jahe. Tambahkan 1 butir putih telur. 1 sendok makan minyak wijen, 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan kecap asin merek Cap Angsa. Perhatikan penggunaan kecap dan garam, karena setiap merek memiliki tingkat keasinan berbeda-beda. Setengah sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh lada, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan tepung maizena. Kita blender sampai halus. Siapkan daun kucai 80 gram, cincang halus. Untuk sayuran selain kucai bisa juga memakai daun bawang, sawi putih atau pecai, dan kol. Untuk kol saya belum pernah coba. Seringnya pakai sawi putih dicampur dengan daun kucai. Perbandingan antara sayuran dengan daging umumnya 1:1. Kalau mams di rumah mau pakai kol, iris tipis kolnya kemudian diremas dengan garam. Diamkan sampai menjadi layu. Setelah layu, cuci bersih dan peras sampai benar-benar kering, baru dicampur ke dalam daging. Cincang udangnya kasar saja, jangan terlalu halus. Aduk sampai semua tercampur rata. Setelah adonannya jadi seperti ini, kita bisa tes rasa dengan merebus sedikit adonannya. Kalau mams di rumah mau simple, bisa juga pakai kulit pangsit. Ambil 1 kulit gyoza, isi dengan 1 sendok teh isian, kemudian lipat seperti ini. Sebagian masyarakat Tiongkok selalu mengkonsumsi kuotie di hari raya Imlek, dikarenakan bentuknya yang menyerupai uang tael. Camilan ini dianggap bisa membawa kemakmuran dan keberuntungan. Pan-fried dumplings disebut kuotie dalam bahasa Cina dan terjemahan harfiahnya adalah pot stickers atau pan stickers. Asal-usul pot sticker yang tepat hilang dari sejarah. Namun menurut legenda yang menarik dikutip dari vietworldkitchen.com,
Mereka awalnya adalah pangsit rebus biasa yang dimasak dalam wajan atau kuo, panci masak khas Tiongkok. Seorang koki yang sedang merebus pangsit lupa tentang mereka dan setelah air mendidih, pangsit itu menempel. Bahasa Mandarinnya tie. Jadi arti kuo tie itu adalah menempel di wajan. Tidak tahu harus berbuat apa, dia mengambil pangsit dari wajan dan menyajikannya. Ternyata tamu-tamunya menyukainya. Kontras antara isian yang kaya, kulit yang lembut dan bagian bawah yang garing. Maka lahirlah pot sticker. Selama bertahun-tahun, nama Mandarin kuo tie diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai pot sticker atau menempel di panci. Setelah semuanya terisi, siapkan pan fried, tuang dengan sedikit minyak. Masukkan gyozanya. Ups, maaf ya Mams, ini kebanyakan minyaknya. Saya akan mengambil dulu minyak yang kelebihan, biar nanti kalau matang tidak terlalu berminyak. Kita panggang sebentar sampai bagian dasarnya berwarna keemasan. Untuk membuat kulit gyoza atau kuo tie nanti akan saya kasih linknya di description box ya. Satu resep ini saya dapat 23 buah gyoza. Lalu tambahkan air sebanyak 150 ml atau seperempat dari pan. Kemudian tutup pannya. Ini seperti dikukus untuk memasak bagian dalamnya supaya matang. Bagian bawahnya menjadi basah saat dikukus. Tetapi kemudian setelah airnya menguap, ia akan menjadi renyah lagi. Setelah air menyusut dan mengering, tambahkan sedikit minyak wijen. Usahakan sampai semua gyozanya kena. Kemudian pindahkan ke piring, sajikan dengan sausnya. Untuk sausnya kita butuh 1 sendok teh gula, sedikit jahe dan bawang putih diparut, kecap asin khas Jepang atau bisa pakai kecap asin biasa, minyak wijen, sedikit air panas, cuka hitam atau bisa pakai cuka beras. Cuka hitam dan cuka beras mengandung alkohol ya Mams. Kita bisa juga menggantinya dengan cuka biasa. Sekarang saya mau buat gyozanya ekstra crispy. Masukkan air sedikit saja, sekitar 70 ml. Setelah airnya menguap, masukkan air 100 ml yang sudah dilarutkan dengan dicampur 1 sendok teh tepung terigu dan sedikit garam. Tuang sampai habis, kemudian tutup pannya. Terima kasih ya untuk semua yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya sekarang juga supaya tidak ketinggalan resep berikutnya. Nah, kalau kulit di sekitarnya sudah menguning rata semua seperti ini, sudah siap untuk diangkat. Ini harus segera dimakan ya Mams, begitu matang supaya tetap crispy bawahnya. Rasanya juicy di dalam dan crispy di luar. Mams di rumah harus coba nih. Recommended sekali karena enak banget. Sekian resep gyoza atau kuo tie untuk hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Sampai jumpa di menu berikutnya.